Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Ketahungan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Ketahungan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini untuk pertama kalinya dalam sejarah di SMP 1 Negeri Ketahungan mungkin kita dapat melaksanakan Zoom untuk acara webinar dalam Kombel SMP Negeri 1 Ketahungan. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita selalu limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Kita selaku umat beliau akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Saya punya pantun dulu sebelum saya lanjut. Cakep. Ke rumah Burni bareng Bu Anggia. Kalau hari ini kita bahagia, kita bertepuk tangan. Terima kasih. Marilah kita mulai diskusi webinar malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Monggo Pak Lutfi. Musiknya bagus.
Terima kasih atas nyanyi kita bersama untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin peserta webinar, senang sekali rasanya malam ini kita dapat menghadiri acara webinar Kombel SMP Negeri 1 Ketaungan. Dan saya diamanahkan untuk menjadi moderator di sesi diskusi pada malam hari ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, tema kita pada malam hari ini adalah Play on Life, asesmen yang menyenangkan. Sebelum kita ke sesi webinar, adakah yang sudah tahu? Barangkali ada yang sudah tahu tentang Play on Life itu apa? Bu, itu play on apa play on, Bu? Play on Life, Play on Life. Ada yang tahu Play on Life itu apa? Sebelum dibahas lanjut oleh narasumber kita, Bu Hikmah barangkali tahu Play on Life ini dari bahasa Inggris ya? Iya, barangkali bisa menerjemahkan secara bahasa Inggrisnya itu apa, Bu Hikmah? Itu dibacanya play, bukan play. Play on life. Oke. Play on life. Play on life itu kisah kehidupan ya. Jadi bisa play itu bermain-main untuk dari segi kehidupan gitu. Jadi anak itu mungkin harapannya dia belajar bisa sambil bermain mungkin. Itu ya, Bu ya. Oke. Hadirin yang berbahagia, singkatnya sebagai Play on Life itu sebagai sarana asesmen, sebagai salah satu alternatif yang bisa diterapkan untuk meningkatkan keaktifan dan kolaborasi siswa. Penasaran dengan penjelasan yang lebih rinci tentang Play on Life? Malam ini kita akan mengupas tentang tema tersebut bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Marilah kita sambut bersama-sama Bapak Nanang Sofiyulo. Kepada beliau disilahkan. Berbagi screen ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah, cek. Sudah munculkah? Sudah Pak. Mana? Oke, sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'istah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ketanggungan beserta jajarannya serta ibu bapak guru yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya, menyenggangkan untuk hadir dalam kegiatan Kombel di malam hari ini yang terkait dengan agenda yang sudah kita kita rencanakan dan alhamdulillah bisa terrealisasi. Oke, Ibu Bapak, izinkan di sini kami statusnya saya hanya berbagi praktik. Ini bukan atas dasar apa, ini karena emang jadwalnya saya katanya kemarin seperti itu. Di malam hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang play on life. Nah, tadi yang disampaikan Bu Hikmah, saya juga malah baru tahu kalau bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris ya. Jadi di sini istilah play tadi ya Bu Hikmah bilang play on live. Nah, live di sini live-nya itu live langsung ya. Karena platform yang saya gunakan live worksheet. Nah, sebetulnya ini juga otak-atik kata juga tadi betul ada yang menyampaikan itu dibacanya play on atau play on live. Nah, kalau saya sih membacanya juga mungkin kadang play on juga dalam artian ini ada semacam korelasi dengan sebuah permainan lari-lari gitu ya. Nah, jadi di sini nanti akan ada sekilas pemaparan apa itu tentang live worksheet. Nah, ini adalah platform digital. Jadi sebetulnya banyak platform digital selain Google Form, selain Quizzes. Nah, ini ada kenalan lagi dengan live worksheet yang bisa digunakan atau diakses untuk LKPD online. Nah, mungkin nanti bisa dilihat untuk sebagai bahan referensi. Nah, ini dasarnya Ibu Bapak. Ini ada satu data dari UNESCO. Mungkin saya baca dulu ya, entah benar salahnya nanti Bu Hikmah yang mengoreksi. Sustainable development begin with education. Jadi pembangunan yang berkelanjutan itu diawali dengan atau dimulai dengan education, pendidikan. Nah, jadi pendidikan ini merupakan suatu hal yang cukup penting sekali. Jadi di sini education ini menjadi suatu yang penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, tapi sepertinya tidak etis ya, langsung saya awali dengan ini ya. Kita ice breaking saja dulu ya. Kita ice breaking dulu aja wes. Jadi supaya nggak berat-berat malam-malam langsung bahasa Inggris, saya juga agak sedikit mumet ini. Oke, ini ada sedikit ice breaking dari saya. Nah, mungkin barangkali Ibu Bapak bisa langsung menjawab. Dari gambar ini, dari gambar ini langsung aja buka suara nggak apa-apa. Dari kedua gambar perempuan ini mana yang akan membawa air lebih banyak? Kira-kira yang mana? Yang belakang. Yang belakang. Alasannya kenapa? Alasannya adalah iya betul, karena yang depan itu embernya bocor. Berarti fokus Ibu tadi ya, fokus. Saya aja ini kalau sekali lihat ini nggak begitu fokus nih. Berarti malam-malam walaupun sudah agak gelap, ya mataharinya nggak kelihatan. Ini masih fokus saja. Lanjut. Sekarang yang ini. Ada berapa semangka di sini? Nah, barangkali ada yang sudah bisa ini. Ayo langsung boleh open mic. 4. Nah, ada jawaban lain? 5. Ada jawaban lain? 1. Macam-macam. Nah, ini kalau kita spill ternyata ada 5 betul. Nah,
Ini bisa kita lihat bersama. Salah. Ini lagi. Kembali lagi dulu. Nah ini. Jadi betul ya ada 5 ini. Masih fokus sekali. Jadi ini 3/4. Ini separuh. Nah, digabung sini. Jadi 1, 2. Ini juga bisa digabung 3, 4. Terus ini dengan ini digabung jadi 5. Ya, masih fokus sekali ya. Malam-malam masih fokus semua. Alhamdulillah. Guru-guru SMP negeri 1 Ketanggungan memang hebat. Yang jawab benar siapa tadi? Oke, lanjut ya. Lanjut. Mas Eko Resen. Mas Eko. Oke, silakan Mas Eko, mau ngomong apa Mas Eko? Silakan Mas Eko. Oh, enggak jadi ngomong. Oh, ya udah. Lanjut berarti. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini lagi. Masih ice breaking terus. Mungkin ini inti materi hari ini adalah ice breaking mungkin. Di meja dapur ini ada keanehan apa Ibu Bapak? Nah, barangkali bisa Resen untuk menjawab. Minimal sama maksimalnya tuh. Oh iya, Bu Hikmah betul sekali. Fokus terus ini betul. Ini kelihatan sekali. Minimalnya, maksimalnya kebalik. lanjut. Ini tadi ya, minimal dan maksimalnya kebalik. Tepuk tangan untuk Bu Hikmah. Nah, sudah fokus semua. Nah, sekarang kita kembali lanjut ke ini tadi yang ingin saya sampaikan sekilas. Nah, mungkin Bu Hikmah bisa tadi ya mengkoreksi barangkali bacaan saya ataupun terjemahan saya masih amburadul. Sustainable development begin with education. Jadi pembangunan yang berkelanjutan dimulai dengan pendidikan. Di sini ada suatu yang mungkin perlu kita ingat lagi gitu guys. Jadi di sini perlu digaris rangkumannya ya. Jadi ada lebih dari separuh komunitas dunia itu sudah meyakini atau Semuanya seperti itu kira-kira Ibu ya. Nah ini dari ini dan sudah di tahun 2000 silam itu separuh masyarakat milenial dunia itu yaitu intinya bahwa agar tadi mencapai kompetensi itu tentu saja dengan suatu pendidikan. Nah ini yang di bawah ini yang perlu kita garis bawahi. Sustainable development intinya itu untuk semua pembangunan dari seluruh aspek itu mungkin tercapai jika terjadi lintas sektor yang dimana itu dimulai dengan pendidikan. Dalam artian di sini itu pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Jadi pendidikan itu merupakan suatu elemen perubahan atau perwujudan kebudayaan manusia yang sangat dinamis. Mungkin seperti itu terjemahannya. Betul Bu Hikmah. Nah, ini data dari UNESCO. Ini sekilas info saja. Nah, kalau kita renungi dengan masa yang sekarang ini. Mungkin Ibu Bapak juga nonton TV, nonton itu ya. Nanti ada suatu kasus lah. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara itu juga mengutarakan bahwa tujuan dari pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka itu sebagai manusia dan sebagai masyarakat itu selamat dan bahagia dalam keadaan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu tadi menuntun. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah menuntun. Jadi ibaratnya seperti kita ngajari anak kita ketika belajar berjalan ya. Jadi nuntun. Yang namanya menuntun itu kan sebetulnya anak-anak kita itu sudah punya potensi untuk berjalan. Jadi berjalan itu sudah ada kodratnya untuk si anak. Jadi potensi berjalan itu sudah ada pada diri anak. Nah, kita tinggal mengarahkan. Nah, namanya nuntun kan seperti itu, ngawat-ngawati, pengennya anak kemana kita turuti. Tetapi juga tidak langsung dilepas semuanya dituruti. Nah, nanti bahaya anaknya jatuhan. Jadi nuntun itu ya tadi ya ngawat-ngawati, tapi sambil tadi menjaga, tetap mengarahkan. Jadi bukan memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya atau kebebasan yang lepas, tapi tetap memberikan tadi pengawasan. Itu kan menuntun seperti itu. Nah, ini hakikat
pendidikan yang disampaikan belajar. Nah, mungkin seperti itu. Nah, terus ini agak miris sekali kalau ini kita lihat fenomena yang baru-baru ini ya. Mungkin ini sedikit familiar Ibu Bapak dengan kasus yang ini ya. Ini ada satu kasus yang mungkin Ibu Bapak juga terkritik, bukan cuma terkritik, mungkin tersentuh ya. Kalau saya lihat di film apa namanya di berita gitu, ini ada Bu Supriyani. Persentase saya ada ya. Ini ada Bu siapa namanya itu ya, Bu Supriyani itu ya, yang sekarang viral karena terancam penjara karena kasus dengan anak polisi. Ini kan sangat miris sekali. Bahkan sebelumnya ada di guru di Sulawesi Utara. Terus ini ada di mana ini camat itu dimutasi maksud. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan kondisinya ya. Bahkan sekarang ada tren di TikTok, di YouTube itu ya, tren seorang guru yang cuek gitu. Itu sebenarnya bentuk protes. Guru BK yang cuek ya. Oh, itu guru BK. Itu tren ya, istilahnya tren yang sebagai bentuk protes terhadap suatu ya begitulah negara, bukan negara ding, apa ya? Ya kebijakan negara kita baik-baik saja kok. Nah intinya tadi ya bentuk suatu protes terhadap sesuatu fenomena itu. Nah saya yakin di SMP 1 tidak seperti yang di TikTok atau di YouTube itu ya. Nah, semuanya tetap responsif ketika ada sesuatu, nah, tetap ditindaki. Nah ini sesuatu yang menurut saya itu memprihatinkan dan apa ya, ya memang fenomena nyata dan ini menjadi tantangan kita semua. Jadi guru ini merupakan suatu pekerjaan yang mulia, bahkan termasuk pekerjaan yang mirip-mirip dengan suatu kegiatannya para nabi ya, menyampaikan, mendakwah, terus mendidik. Jadi ini pekerjaan yang mulia. Ya tepuk tangan untuk semua guru lah ya. Nah seperti itu. Nah apalagi kalau sekarang kita lihat perkembangan revolusi industri. Kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0 yang semuanya serba teknologi. Terus kalau era society kita sudah masuk ke society 5.0. Ini suatu yang tantangan yang dulu itu belum pernah terpikirkan. Itu ya. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan sesuatu makhluk yang namanya AI ya, artificial intelligence gitu. Ini menjadi suatu tantangan yang sangat hebat. Nah ini ada yang bilang menjadi guru di era sekarang ini memang suatu yang tidak mudah. Kita bertemu dengan tantangan yang tidak pernah terbayangkan saat dulu kita belajar di kampus. Ketika dididik menjadi guru itu tidak pernah terbayangkan. Saya yakin tidak cuma kampusnya saya yaitu yang ya tidak menyiapkan ini ya, belum persiapan karena memang tantangan ini di masa dulu belum pernah terpikirkan gitu. Bahkan lapangan kerja juga dulu belum pernah ada, sekarang jadi ada. Kayak sering saya bilang itu ya, konten kreator ya, itu dulu belum pernah ada. Bukan kontainer ya Pak Budi ya, konten kreator namanya. Itu dulu belum pernah ada. Sekarang ada. Terus kayak admin Tokopedia, admin Shopee dulu belum pernah ada, sekarang ada. Nah, bisa kita bayangkan mungkin ke depan 5 tahun 10 tahun ke depan ada lagi pekerjaan-pekerjaan atau tantangan-tantangan yang dihadapi murid-murid kita. Nah, kita sebagai guru penuh tantangan. Artinya kita menyiapkan peserta didik kita untuk menghadapi itu. Kalau masalah takdir mereka jadi apa kita tidak tahu. Yang kita bisa lakukan hanya mempersiapkan ya. Nah ini sekedar introspeksi. Nah, termasuk tipe guru yang manakah kita? Nah ini mungkin rekan-rekan yang sudah hafal atau sudah khatam di pendidikan guru penggerak ini suatu hal yang sudah dilakukan atau sudah dinyam. Jadi ada yang namanya tipe penghukum, tipe pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Nah ini posisi guru kita tidak perlu kita jawab ya. Yang penting yang penting kita berusaha untuk yang terbaik. Ini saya tidak tahu ya kenapa penghukum ini simbolnya peluit. Ini saya ambil sumbernya dari sini. Ini bukan karena apa-apa, ini karena memang sumbernya seperti itu.
Lanjut saja. Enggak itu memang sumbernya seperti itu. Ini kalau nggak percaya sumbernya dari sini. Saya tidak buat sendiri. Lanjut. Nah ini sekarang ya, untuk mencoba memberikan sesuatu ke siswa-siswi. Nah ini izinkanlah saya. Ini sekedar berbagi saja Ibu Bapak ya. Jadi ini bentuk usaha saya, bentuk pertobatan saya untuk sekedar berbagi. Jadi berbagi praktik baik ya ini. Ya semoga ini menjadi suatu kebaikan saja lah gitu. Ada play ya bacanya, play on live, play on live itu langsung ya. Nah di sini ada platform yang saya gunakan yaitu live worksheet bacanya sedikit kangelan, live worksheet. Ini platform digital yang tadi di awal saya bilang salah satu teman dari Google Form, teman dari Quizzes itu ya. Sebetulnya ilmu ini saya dapat ketika dulu ikut MGMP IPA itu ya. Kita digerakkan tentang paperless menggunakan LKPD online. Nah ini saya mencoba untuk berbagi dan mengemasnya dalam bentuk game atau permainan gitu ya, karena ada hubungannya pelayon itu tadi sih, pelayon kan Melayu ya kalau dalam bahasa Jawa ya, ada hubungannya atau korelasi dengan permainan seperti itu dengan game. Nah ini saya berbaginya dengan mungkin alur STAR. Nah jadi Ibu Bapak mungkin sudah kenal dengan macam-macam alur, ini salah satunya alur STAR ya, untuk menyampaikan sesuatu praktik baik yang dimulai dari dengan situasi, terus tujuan, aksi, riset, atau refleksi, ya, hasil dan refleksi. Ini saya sampaikan pertama, latar belakangnya. Di awal kita tahu ya, dunia pendidikan menuntut guru agar mampu mendesain dan menerapkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Nah, dalam praktiknya kita sering menjumpai keaktifan maupun kolaborasi siswa itu masih kurang ya. Padahal untuk menyiapkan peserta didik kita menghadapi tantangan ke depan yang namanya kolaborasi, terus aktif itu berarti berani mengambil peran, itu sangat-sangat penting. Nah, ya, jadi hal ini itu merupakan sesuatu yang ibaratnya apa ya, perlulah kita kuatkan untuk anak-anak kita. Itu. Mungkin itu dasarnya seperti itu. Ya. Nah, sehingga ini berusaha untuk membuat sesuatu yang nanti tetap menyenangkan, tetapi bisa digunakan untuk asesmen. Nah itu dasarnya, yaitu dengan nanti ELKPD live worksheet. Sudah jam berapa ya? Sudah. Nah dalam proses asesmen terkadang siswa merasa ada yang tertekan. Nah ini seperti di gambar ini ya, nggak tahu ini pas mereka ulangan IPA atau ulangan matematika atau ulangan bahasa Inggris ya ini. Pokok mereka ini pusing gitu, pusing, merasa tertekan, ada yang tertunduk. Nah, jadi merasa tidak bisa. Nah itu sebetulnya sih ini karena mereka kurang persiapan juga, tetapi ya kita berusaha untuk memberikan suatu penyegar lah. Nah salah satu penyegarnya adalah bentuk asesmen formatif atau asesmen yang sedikit menyenangkan bagi mereka. Tujuannya tadi untuk memantik mereka agar senang dalam belajar. Nah oke lanjut. Di sini yang saya sebagai garis bawah itu pembelajaran dan asesmen ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, yaitu merupakan satu kesatuan ya. Jadi yang namanya asesmen yaitu merupakan suatu proses dari pembelajaran. Jadi pembelajaran dan asesmen itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah tujuan dari apa tadi situasi ini ya. Jadi memanfaatkan teknologi digital dalam pendidikan, menghasilkan asesmen yang menyenangkan, meningkatkan keaktifan dan kolaborasi siswa dengan play on live sebagai sarana asesmen. Strategi dalam tantangan dari alur STAR ada tantangan, memuat strategi. Jadi play on live ini digunakan untuk mengatasi kendala tadi, kurangnya keaktifan dan kolaborasi siswa serta rendahnya fokus siswa dalam pembelajaran. Siswa kadang banyak yang tidak fokus, apalagi kalau soal hitung-hitungan di IPA itu ada yang sudah nge-fly gitu. Nah, pada pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di lingkungan sekitar sekolah serta dilakukan secara berkelompok.
Nah, setiap kelompok siswa mengunjungi setiap pos yang telah disediakan guru. Jadi dalam praktiknya itu seperti game lah itu. Jadi ada kelompok atau ada regu-regu yang nanti regu-regu ini wajib mengunjungi tiap pos dalam rangkaian kegiatan. Nah, di pos-pos itu disediakan tantangan, ya, tantangan yang dibuat dalam QR code. Jadi live worksheet ini dibuat dalam QR code. Saya rasa ini mudah ya, jadi membuat sesuatu tampilan web diubah jadi barcode itu banyak platformnya di internetnya. Nah, setelah itu dicetak, terus ini bisa dibuat dalam bentuk gantungan kunci atau dicetak di laminating. Nah, itu nanti ditaruh di dalam di tiap-tiap pos. Nah, di dalam tiap pos nanti berisi tantangan atau soal yang harus mereka selesaikan, yang nuansanya kita bangun nuansa yang tidak rumit. Nah, jadi itulah kenapa menggunakan live worksheet. Di live worksheet itu fiturnya banyak sekali. Ada fitur untuk mencari teka-teki atau TTS, ada fitur berupa listening, ada fitur menyuduhkan, ada checkbox, macam-macam. Nanti mungkin di akhir akan kami tunjukkan beberapa fiturnya. Apabila Ibu Bapak tertarik bisa belajar di YouTube itu ya. Nah, saya teringat dengan yang disampaikan Bu Aprilia waktu saya memberikan survei 360 derajat. Jadi beliau menyampaikan, Aprilia Rednendas itu guru bahasa Inggris kita yang sangat inspiratif. Dia melakukan survei derajat yang saya bagikan. Jadi setiap kegiatan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Jadi kalau misal program jenengan itu memang kegiatan jenengan itu bagus, tapi kalau tidak ada dukungan, ya tidak jalan. Nah, ini diharapkan ya semua pihak di sekolah itu mendukung setiap kegiatan yang dirancang oleh guru-guru kita. Nah, jadi semuanya, mulai dari siswa yang merupakan aktor utama dalam kegiatan ini, kita usahakan mereka itu menerima. Terus dari gurunya yang sebagai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, rekan guru itu juga mendukung. Terus kepala sekolah yang sebagai pendukung dan motivator, serta tenaga kependidikan itu harus secara holistik ya mendukung setiap kegiatan. Nah, karena tadi ya saya setuju sekali dengan yang beliau katakan, Bu Aprilia Rednendas itu. Jadi program yang disusun kalau tidak ada yang mendukung ya nggak mungkin bisa jalan gitu ya. Apalagi siswanya nggak mendukung, ya nggak jalan. Wah, itu sebagai aktor utama gitu. Nah, selama kegiatan itu tentu saja ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Jadi praktik baik yang saya lakukan tentu saja ada tantangan yang dihadapi. Tantangannya diantaranya persiapan. Nah, ini tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup istilahnya ya. Ya tidak cukup lama juga sih, ini membutuhkan waktu lah. Daripada kita menggunakan teori yang sederhana, nyata di papan terus itu kan itu lebih enak ya sebetulnya. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup untuk merancang skenario, membuat LKPD-nya dan memikirkan tantangan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus dibutuhkan kemampuan lebih untuk membuat LKPD, harus belajar YouTube lewat macam-macam ya, yang nanti bisa menarik dan menantang siswa. Terus membutuhkan usaha lebih untuk memberikan penilaian. Nah, ini yang tantangan. Jadi memberikan penilaian yang objektif dan terukur dalam aspek ini tantangan tersendiri. Nah, ini kegiatannya dalam bentuk aksinya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan pertama itu saya waktu itu ya melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan siswa. Surveinya pertama setelah habis tes ya secara bukan candaan ya, saya tanya bagaimana rasanya mengerjakan tes ulangan IPA yang banyak rumusnya itu. Hampir sebagian itu mengalami proses berpikir. Nah, tanda proses berpikir mereka pernah pusing ya. Jadi intinya mereka merasa ada yang kurang itu. Nah, jadi saya agak tergerak memberikan sedikit penyegar agar mereka tidak begitu jenuh untuk menghadapi asesmen. Terus media yang saya gunakan berupa QR barcode yang sekarang ini juga sudah familiar tentunya. Kita kemana-mana menggunakan aplikasi yang ada barcode-nya. Ke Indomaret, scan barcode, makan kemana pakai scan barcode. Ini sudah familiar sekali di era yang sekarang.
Terus QR code ini nanti akan dibawa ke laman Levoxit. Nah, yang ini tentu saja perlu diuji bersama dengan rekan guru, apakah bisa dibuka atau tidak, apakah ada kendala atau tidak di dalam LKPD-nya. Terus pelaksanaan praktik baiknya, nah ini sebagai syarat asesmen itu guru memfasilitasi siswa sebagai pengendali waktu agar rotasi tiap pos itu berjalan. Nah pada proses ini kita bisa melibatkan rekan ya, misalnya kalau di SMP kita itu ada yang menguasai lapangan, yaitu Bapak Herman itu kita mintai tolong untuk hadir gitu. Dengan hadirnya Pak Herman insya Allah semua siswa jadi tertib gitu, itu terasa sekali itu. Terima kasih itu ya. Nah intinya kita melibatkan guru lain untuk tadi memfasilitasi agar waktu rotasi itu efektif. Kendala atau hambatan yang mungkin terjadi, nah itu dicatat, ya kami catat. Setelah sesi berakhir, nah kami bahas bersama dengan siswa. Nah ini testimoni kemarin ya, ini rekan saya namanya Bu Casriatun itu menyampaikan ya beliau sebagai server. Ya memang keaktifan dan kolaborasi siswa terlihat jelas selama prasesmen. Bu Casriatun juga memberikan apresiasi, mengungkapkan bahwa praktik ini merupakan kegiatan yang bermakna. Itu terima kasih nih Bu Casriatun. Memang Bu Casriatun ini rekan yang biasanya kita gunakan, kita mintai tolong untuk ya ketika ada wawancara itu dari CGP 789 biasanya ini ya. Terima kasih. Nah dari siswa, ini dari siswa salah satunya sebagai aktor dalam praktik baik ini, dia merasa senang dan tidak tertekan selama proses pelaksanaan asesmen. Mereka mengikuti serangkaian kegiatan layaknya bermain, bahkan beberapa siswa itu merasa tertantang. Artinya tertantang itu mereka seakan-akan untuk materi berikutnya lebih banyak persiapan. Nah, barangkali nanti di materi berikutnya ada yang seperti ini lagi, jadi mereka lebih maksimal gitu. Jadi semacam trigger untuk mereka belajar. Nah ini result dan refleksinya, hasil praktik baik Play on Live sebagai sarana asesmen itu benar ya, dapat meningkatkan kolaborasi, terus meningkatkan keaktifan, terus tidak menimbulkan kejenuhan ya, walaupun yang dikerjakan sebetulnya juga sama, itu asesmen ya. Nah faktor yang menjadikan keberhasilan dari praktik baik ini itu karena siswa merasa senang. Nah ketika mereka merasa senang, serangkaian kegiatan yang disajikan akan dilaksanakan dengan antusias. Jadi kuncinya tadi ini dirasa senang gitu ya, dirasa senang mereka. Jadi kalau mereka sudah senang, ini tadi kata kuncinya senang ini, ya akan enak kita mandu mereka mau ke bawa kemana itu enak. Terus keberhasilan praktik baik ini menguatkan pernyataan bahwa bermain merupakan kodrat anak. Nah ini pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Hal ini juga menyadarkan kepada kita bahwa asesmen formatif perlu dirancang sedemikian rupa agar berdampak pada kualitas pembelajaran berikutnya. Nah sudah ice breaking aja wis. Ini Bapak sebelum saya paparkan contoh daleman paparkan apa namanya itu fitur-fitur dari Levoxit. Nah kita ice breaking dulu. Lihat baik-baik Bapak, apa yang aneh dalam gambar tersebut? Ada yang bisa? Monggo angkat tangan. Minimal 5 lah keanehan dari gambar ini yang bisa ditemukan. Oke, silakan Pak Lutfi. Oh, sama Pak Eko. Silakan Pak Lutfi dulu, monggo. Oh iya betul ya. Ini nonton TV-nya kebalik ya. Ada cermin apa nanam? Oke, betul ya, nonton TV kebalik. Pasti fokus ya ternyata. Ini kurang fokus mungkin. Ada cermin. Guritanya apa guritanya hidup di itu? Guritanya kok? Monggo ya. Yang lain silakan Pak Eko, coba apa Pak? Di atas itu apa bingkai jendela. Oh iya ini ya. Ini ya. Ini oke. Terus mana lagi? Kaktusnya tumbuh. Oh ini ya, lampunya di pot ya. Kaktus tumbuh di pot. Gurita tumbuh di itu gurita hidup di papan apa itu? Oh iya ini betul Ibu. Bulai sih ya betul ini. Guritanya hidup di mana itu di apa ini di papan ya. Terus mana lagi rekan-rekan? Adakah yang aneh lagi dari kucing? Kaki kucing tolong Pak. Kursi. Mana lagi? Kaktus Pak.
Oh iya, ini Kak Antus betul. Ini Kak Antusnya anak juga ini. Ada lagi kah? Ada tuh. Ada kaki kucing sama ekor apa tuh di bawah kursi? Oh, iya. Masih fokus semua ya Pak. Ini ya, ini ekor apa ini? Nah ini berarti fokus. Ada lagi nggak ya Bapak? Ada yang bisa Ada. menemukan? Masih ada ini sepertinya. Itu tuh ibunya tuh pakai lipstik di pipi. Ini sih bukan lipstick yang di pipi ini Bu. Ini kalau anak-anak itu namanya apa ya? Baskom, Pak. Bisa berwarna lipstick pipi ya. Itu gara-gara pahit itu. Ayo, ada yang merasa aneh lagi di gambar ini. Kalau ini Itu Pak, anak-anak itu. sering pakai ya ini ya. Nah, inilah ada lagi keanehannya. Nah, kita Lanjut Gus. Nah, ini dia keanehannya ini ada Aku ada buntut ekor ya. buntut. Terus ini ada apa itu? Ada stop kontak tapi yang menonjol Iya. ininya. Itu kan berbahaya untuk anak-anak, ini bahaya sekali ini. Yang menonjol apanya, Pak? Oh, ini stop kontaknya Bu. Kemampuannya. Oh, kemampuan. Memancing, Bu Iza memancing. Bengis, bengis. Malam. Nah, mungkin ini ya. Nah, sekarang coba kita, ini sifatnya apa ya Bu? Ini pelatihan, workshop atau apa? Kalau pelatihan di workshop ada tagihannya, apa sekedar berbakti-bakti baik saja Bu ya? Ngobrol aja Gus, Kan itu ngobrol. tadi sudah di awal praktek baik nyenengan. Iya betul ya. Berarti tidak perlu ada tagihan ya Bu ya? Bukan pelatihan atau workshop kan ya? Sudah banyak Berarti tagihan, Pak. Jangan Nggak perlu ditagih ada lagi, Pak. Berarti nggak ada sertifikat ya? Iya iya. Sudah banyak tagihan. Kalau nggak ada tagihannya berarti nggak ada sertifikat ya. Pak Lutfi siap membuatkan sertifikat berapapun jumlah jamnya, Bu. 50 katanya Bu. Nah ini tadi di awal tadi ya. Di awal sekedar berbagi lagi. Nah kita coba, ini ada platformnya, namanya platform bacanya apa, live worksheet. Ini bisa diakses, mungkin Bapak Ibu bisa Di mana? akses RTP live worksheet. Nah ini contohnya Bu. Coba saya keluarkan dulu ya. Saya kok izin keluarkan dulu ya Bu ya. Di sini kita masuk ke yang lain. Mana ya? Di sini. Oke, ini contoh live worksheet-nya. Nah, mungkin kita lihat fitur-fiturnya. Nah, di sini contohnya ada, ini login dulu atau daftar dulu lah kalau belum. Nah, di sini ada worksheet, bisa kita akses macam-macam di sini. Banyak sekali, jadi banyak fitur. Nah, misalkan ini ya yang sederhana saja lah, yang tebak kata apa ini. Nah, yang tebak kata saja. Ini kan anak-anak senang kalau diberikan yang seperti ini. Nah, yang seperti ini anak-anak itu biasanya senang itu. Nah, kita bisa edit elemen. Nah, ini kita lihat fitur-fiturnya ada apa saja di sini. Nah, ini ada text field, kelihatan nggak Bu ya? Sudah mungkin kelihatan ya? Kurang besar nih. Nah, Terlihat besar. Pak. Nah, di sini ada macam-macam fitur text field ya, nanti bisa dicoba ini untuk mengisi teks nanti ini. Terus ada single choice, berarti pilihannya yang dijawab satu, kayak multiple choice hanya apa ABCD gitu, soal pilihan ganda lah di sini ya. Terus ada checkbox, ada select ya. Terus ada word search, ini tadi yang mencari kata. Nah, ini yang berupa teka-teki silang, teka-teki silang. Ada speak untuk listening gitu ya. Jadi mengasah ketajaman telinga anak itu, kita ngerekam suara kita, terus di play anak soalnya kayak mendikte listening gitu. Jadi mungkin guru bahasa Inggris ini bisa melatih dari sini itu. Soalnya pengucapan memang
apa ya, suatu yang urgen ya Bu ya. Saya aja bacanya salah-salah terus itu. Terus ada macam-macam, ada drop and play MP3. Nah, ini bisa di fitur. Ini fiturnya lengkap di sini banyak, jadi bisa dimanfaatkan sebagai penyegar selain Google Form atau Quizzes. MP3 ada lagi apalagi ini. Bisa disisipi juga Bu, disisipi link, nanti kita punya link PDF dimasukkan ke sini, link apapun dimasukkan, PowerPoint juga bisa dimasukkan, YouTube bisa. Contohnya misal kita mau masukkan YouTube, nah tinggal nanti ditambahkan di sini URL-nya itu ditambahkan. Nah di sini URL-nya apa, nanti ditambahkan, nanti bisa tampil seperti itu. Nah mungkin karena waktunya sudah cukup malam ya, mungkin sekilas seperti ini saja. Untuk pemaparannya terkait dengan apa fitur-fiturnya nanti bisa dicoba Ibu Bapak ya di senggang ya, waktu senggangnya. Ini sekedar berbagi praktik baik. Pembuatnya juga mudah. Kita tinggal misalkan ada LKS gitu atau LKPD, kita tinggal foto atau sudah bentuk PDF gitu, terus kita tempel-tempel fitur-fitur ini semua langsung bisa jadi. Di enaknya seperti itu. Tapi tentu saja kita buat ini dulu nih, apa kayak backgroundnya ini dulu. Jadi tinggal kita isi seperti itu. Nah, jadi misalkan ini mencari kata, tinggal kita klik dan sebagainya itu. Nah, itu Ibu Bapak ini. Jadi yang di kegiatan hari ini ya terkait dengan live worksheet, sebetulnya inilah live worksheet. Dan bisa dikembangkan untuk macam-macam. Kalau saya kemarin mengembangkannya untuk mid game atau permainan. Nah, tadi mungkin bisa digunakan untuk ulangan harian atau nanti mungkin PTS kita bentuknya seperti ini ya, mungkin gitu. Jadi nggak usah koreksi kertas lagi tuh. Iya Bu, jadi enaknya itu kita bisa melihat respon siswa. Enaknya seperti itu. Jadi respon siswa itu langsung bisa kelihatan. Nah, jadi seperti apa responnya siswa itu kelihatan semua di sini. Contohnya nih, contohnya ini siswa-siswa kita ada yang ya ini bongkar kartu ya, ada yang nilainya jelek gak apa-apa ya, siswa kita memang seperti itu sih Bu ya. Ini ya, jadi respon siswa sudah bisa langsung rekap nih ya. Nah, jadi tinggal sampai akhir itu. Oh siswa ini ada yang 10. Nah itu. Yes, betul itu Bu. Seperti Google Classroom tapi fiturnya lebih banyak ya. Mungkin nanti Google bisa mengembangkan seperti ini juga mungkin karena Google selalu penuh inovasi. Nah seperti itu ini tampilannya itu. Jadi ngoreksinya juga kita lihat tadi ya. Nah untuk mengoreksi sebagainya kadang kita juga main perasaan ya Bu ya. Perasaan ya. Karena memang ini sistem ya, kadang itu oh iya ya ada anak yang nol karena mungkin dia kurang itu. Nah, itu. Jadi ini ada satu bentuk berbagi praktik baik terkait dengan kegiatan hari ini. Mungkin itu langsung saja di akhir saja ya Bu ya, langsung ya karena sudah cukup malam sepertinya ya. Langsung di closing aja gitu. Nah, untuk closing saya satu kata kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara termasuk satu tokoh yang saya kagumi. Dia tokoh yang bergelut dalam pendidikan anak gitu. Kalau pendidikan orang dewasa saya kagumnya pada Ki Ageng Suryo Mentaram. Ini sama-sama keraton juga Ki Ageng Suryo Mentaram itu keturunan Hamengkubuwono VII. Ini juga sebetulnya keturunan keraton ini si orang ini Ki Hajar Dewantara ini. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Nah, intinya setiap kegiatan itu harapannya ada proses belajar lah itu. Beliau seperti itu.
Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan pemaparan berbagi praktik baik hari ini. Semoga yang kami sampaikan bisa memberikan kemanfaatan, memberikan ya sedikit mengisi waktu luang Ibu Bapak, dan mohon maaf jika memang tidak ada manfaatnya menyita waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke host kita, Ibu Baris. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nanang. Diberi apa? Beri W, beri O, beri W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren, keren. Terima kasih kepada Pak Nanang yang sangat bermanfaat dan luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Nanang ya. Oh iya Bu, tapi sepertinya waktunya sudah menunjukkan sekian ya. Sesi tanya jawab kita buka berapa penanya Pak Nanang? Ya, berapa penanya Pak Nanang? Dua penanya saja wes nggih, dua penanya saja monggo. Iya, dua penanya itu dari awal Zoom Pak Eko sudah ingin bertanya, mengangkat tangan terus. Nggih, Tapi dua sayangnya tidak bisa bertanya ya Pak Eko. Pak Eko itu suaranya Monggo nggak bisa. Bapak Bisa, Ibu Pak Eko dari awal barangkali ada yang ingin bertanya di sesi tanya jawab kali ini, saya persilahkan untuk dua penanya. Pak Putih itu Ya. sudah raise hand, monggo. Oke. Terima kasih untuk Bu Iza. Terima kasih atas pemaparannya Pak Nanang. Sebenarnya saya tidak mau bertanya sih, hanya saja sebenarnya ini pembelajaran saya bahasa Indonesia sekarang itu banyak menggunakan internet, karena pembelajaran yang sekarang itu berintegrasi dengan internet. Nah, karena akhir-akhir ini kemarin sekolah kita sudah sweeping handphone, akhirnya siswa itu banyak yang tidak membawa HP. Sedangkan pembelajaran saya itu harus berintegrasi dengan HP. Akhirnya integrasi dengan HP, dengan internet itu tidak bisa terlaksana. Akhirnya kembali lagi ke dalam teks atau buku. Nah, kalau ini sih bukan masalah pertanyaan ya Gus, tapi hanya saja mungkin tunggu jabatan yang ada di SMP 1 barangkali bisa memberikan barangkali bisa memberikan sebuah kelonggaran. Kalau mau sweeping boleh setiap minggu atau apapun, yang terpenting anak setiap hari boleh membawa HP karena tujuannya tadi untuk pembelajaran. Saya pribadi memang banyak menggunakan internet karena di pembelajarannya itu sudah terintegrasi, apalagi di formatif atau sumatif itu saya sering menggunakan penilaian Berarti curhat online. kita ya Pak ya? Ini curhat. Ini menurut Pak Nanang itu nanti bagaimana ke depannya? Apakah tetap anak itu tidak boleh membawa HP atau anak itu tetap berfokus pada teks, atau kita menyediakan laptop lah contoh, atau notebook lah buat anak. Terima kasih Pak Nanang. Udah gitu aja. Semoga penggapannya. Waduh, ini pertanyaannya berat ini. Pertanyaannya ke saya ya. Waduh, kalau terkait kebijakan sekolah kita, apakah kedepannya nasibnya tidak boleh bawa HP, terus semua pembelajaran beralih ke textbook, ini kita tanyanya ke siapa ya Pak ya? Ini pandangan saya sendiri ya Pak ya. Ini pandangan saya sendiri. Iya, monggo Pak Nanang mau langsung ditanggapi atau kita tunggu satu penanya lagi? Mungkin saya tanggapi dulu ya. Walaupun tanggapannya mungkin juga agak sedikit tidak memuaskan karena memang ini terkait dengan kebijakan ya. Jadi kalau menurut saya ya Pak Bud ya, ini menurut saya rumput yang bergoyang. Bukan. ini serius nih, ini serius ini. Enggak ding. Tolong ditanggapi ya Gus. Gini ya Pak Budi ya. Alangkah indahnya jika nanti ini sebenarnya sudah berjalan juga ya. Ketika kita mau melakukan pembelajaran, ada izinnya ke Pak Herman gitu nggih.
Iya, betul nggak di sekolah kita seperti itu nggak? Kalau misal mau ulangan, bukan Pak Herman, maaf, kesiswaan. Jadi misalkan hari Jumat mau menggunakan HP, nah karena P5 insya Allah sudah dimaklumi gitu ya. Terus misal di hari selain itu mau menggunakan HP, pertama kita nembungi dulu ke wali kelas, misalkan mungkin seperti itu mungkin ya Pak Bud ya. Terus nanti kesiswaan, mungkin itu ada kelonggaran mungkin seperti itu mungkin ya, mungkin ada rekan-rekan yang lebih berwenang atau bisa menjawabnya itu. Kalau saya yang sekarang juga mengampu materi TIK gitu ya, yang harusnya ini Pak Lutfi nih ya, yang lebih terkait dengan TIK itu. Biasanya memang menggunakan HP ya Pak Lut ya? Benar Pak Lut? Nah gini Gus, masalahnya contoh nih, besok saya ada belajar bahasa Indonesia, apa saya harus mengumumkan dulu ya? Sedangkan saya itu tahunya anak ya juga bawa HP setiap harinya begitu. Kalau setiap harus mengumumkan dulu ya, saya capek dulu dong untuk mengumumkan di kelas-kelas masing-masing. Anak-anak besok bawa HP ya, sedangkan saya itu tidak masuk di semua grup. Nah, itulah Pak Bud. Di awal tadi saya bilang ke wali kelasnya gitu. Pertama ke wali kelas nggih. Misalkan 7I ke Bu Heni ngapuntenin besok hari Rabu TIK kelas 7I membawa HP. Nah, nanti diumumkan ke grup kelasnya atau kita buat grup sendiri mapel TIK kelas 7I, mapel IPA kelas 8E, terus kita umumkan seperti itu mungkin bisa Pak Bud. Mungkin. Nah, kalau misal seperti itu, tapi ya untuk kebijakan sekolah kita, monggo barangkali ada yang bisa menjawabnya, monggo begitu Pak Bud. Kalau menurut saya pribadi. Siap. Terima kasih atas jawabannya. Berarti kita sama-sama bingung. Mancing Pak. Jalan saya masih banyak Pak. Izin merespon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin merespon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya handphone, bahasa Inggris juga sama dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris banyak sekali kosakata yang harus di consult to the dictionary ya. Dictionary-nya sekarang online kan sama. Nah itu kemarin sih kepala Pak KS itu mengisyaratkan handphone masih bisa digunakan sepanjang itu untuk pelajaran dan tetap harus dalam pengawasan guru mapel masing-masing waktu meeting kemarin hari Senin ya. Itu masih diperbolehkan dengan catatan guru mata pelajaran itu tetap mengawasi atau bisa jadi lebih izin dulu ke yang berwenang, intinya seperti itu. Tidak ada pelarangan dalam penggunaan handphone. Mungkin karena anak masih trauma, bahkan waktu dirampas itu kan sampai menghibah-hibah, menangis-nangis, itu mungkin trauma ditahan itu. Jadi walaupun kita memerintahkan boleh pakai kayak bahasa Inggris, mereka masih trauma gitu. Tapi isyaratnya sih dari kebijakan sekolah yang saya tangkap kemarin itu diperbolehkan dengan catatan apa kayak gitu. Untuk merespon masalah kegiatan webinar kali ini mungkin jangan berhenti di sini saja, nanti bisa kita usulkan ke manajemen atau Bapak Ibu yang mengambil keputusan atau yang berwenang ada kelanjutannya. Jadi entah berapapun Bapak Ibu guru yang berminat gabung, kita tetap terjadwal. Kalau pagi kan tidak bisa kita ketemu karena jam masing-masing sudah penuh. Ya, tidak. Kemarin saya sempat usul ke Ibu Wakil Kepala Sekolah minta jadwal tertentu untuk menyampaikan PMM supaya PMM kita tetap terisi, terjaga, semua dapat sertifikat. Tapi akhirnya merespon karena ganti menteri mungkin PMM akan bagaimana nasibnya gitu. Kan jadinya
kendur lagi gitu. Jadi tapi tetap webinar seperti ini berbagi praktik baik. Kita nanti perjuangan ke manajemen atau ke kepala sekolah atau yang berwenang untuk tetap dilanjut. Berapapun peminat guru yang bisa gabung. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu Pak Budi. Monggo, barangkali ada yang mau menyampaikan lagi. Satu penanya lagi ya Pak ya? Bu, nggih. Atau gimana Pak? Ya monggo, Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Nanang selaku narasumber. Dipersilakan, mumpung ada pakarnya ini. Karena apa sih Bu? Aduh, ya. Pakar apa-apa. Ya. Silakan Bapak Ibu. Dari monggo Bu Hikmah. Ya, Ini sudah rese. saya lihat belum ada yang rese, jadi saya itu kalau misalnya play on live itu yang saya tangkap semacam aplikasi itu bisa kita download dari mana yang pertama, kemudian misalnya nanti ada offline atau online lagi, real aplikasinya atau penggunaannya bagaimana. Jadi kita tidak membayang-bayang gitu. Kalau kita kan learning by doing gitu. Jadi kita kan masih persepsi ya, masih pengetahuan, masih sifatnya kognitif yang kayak gini. Nanti ada learning by doing ya untuk aplikasi dari play on live ini. Jadi hasil hari ini tidak sekedar webinar kemudian lupakan gitu. Jadi harus follow up-nya itu harus ada setelah ini apa gitu. Jadi praktik baik ini tidak sekedar di-share bentuk webinar kemudian setelah itu lupakan gitu. Tapi ada aksi nyata yang nanti Bapak Ibu guru bisa minimal menirukan atau ATM dari apa yang disampaikan. Nanang itu saja kalau menurut saya. Jadi sekiranya Pak Nanang kalau ada teman-teman udah mulai bereaksi untuk bisa mengaplikasikan apa yang play online itu sekiranya secara online diminta bersedia. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Hikmah atas pertanyaannya. Monggo Pak Nanang ditanggapi. Nggih, Bu, terima kasih Bu Hikmah. Di awal tadi sudah saya utarakan, nggih. Ini aplikasi, bukan itu ya, platform digitalnya namanya Levoxit. Ini bisa diakses di internet gitu, nggih. Jadi ini temannya kayak Google Form dan sebagainya. Seperti tadi di awal sudah kita bongkar beberapa fitur-fiturnya, nggih. Jadi mungkin untuk istilahnya di luar tagihan ya, istilahnya keisengan, barangkali Bapak nanti iseng-iseng pengen lebih lanjut ya, insya Allah kami siap untuk menunjukkan gitu. Jadi ini ada yang gratis, jadi memang tipenya ada dua biasa gitu. Di internet ada yang gratis, free, ada yang berbayar. Nah, saya menggunakan yang gratis sudah bisa digunakan untuk asesmen gitu. Intinya insya Allah mudah kok. Untuk alamatnya tadi di PPT juga sudah ditampilkan, ini di chat juga saya kirimkan lagi. Nah itu alamatnya, jadi ini kepanjangan karena ada punya saya sendiri. Nah intinya cuma apa ya, platform yang menyediakan mengolah LKPD online. Nah di situ fiturnya lengkap. Nah, coba saya ulangi lagi. Jadi www.levoxit.com. Nah itu di situ. Ini bisa kita olah macam-macam di situ. Nah ini sudah saya tulis di chat. Itu di dalamnya banyak fitur. Nah mungkin bisa Ibu coba-coba ya, kayak main Google Form lah itu. Nanti di situ. Di awal kita disuruh daftar gitu. Mungkin bisa dicoba seperti itu.
Mungkin itu Ibu ya. Jadi barangkali nanti di luar waktu ini Ibu Bapak berminat atau berkenan untuk menjalankan tadi yang Ibu Hikmah sebut sebagai aksi nyata, ya barangkali iseng gitu untuk meminta istilahnya menunjukkan memandu, insya Allah ya bisa lah, insya Allah. Mungkin seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu Hikmah? Siap, thank you. Thank you, amazing. Proud of you. Mungkin seperti itu, Bu. Gimana Pak Nana? Ya mungkin seperti itu. Tanya jawabnya mungkin ada lagi atau sudah? Waktu juga sudah menunjukkan 25.09, waktu yang tepat untuk mengucapkan salam. Nangis Inggris kayak niki. Cukup Bapak Ibu atau ada yang mau menyampaikan? Betul. Oke, siap Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mewakili Pak Edi selaku kepala sekolah tadi mengalami kendala dalam login Jimit nih Bapak Ibu. Ini saat kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyelenggarakan kembali ini. Diharapkan untuk kegiatan seperti ini tetap berlanjut dengan tema-tema yang menarik dan lebih inspiratif. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang meluangkan waktunya ya di waktu-waktu istirahat. Mungkin enaknya apalagi hujan ya buat istirahat, tapi ini tetap semangat untuk belajar, untuk sharing-sharing, kemudian dipandu oleh narasumber yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Diharapkan nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya yang dapat gabung bisa lebih bertambah ya. Ini kayaknya sepertinya tadi maksimal 25 Bapak Ibu guru. Diharapkan untuk pertemuan akan datang kalau bisa hampir semua guru bisa berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini. Dari kegiatan ini tujuannya tidak hanya kita cari sertifikatnya Bapak Ibu untuk PMM, tapi yang lebih utama adalah ilmunya yang nanti dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan nanti untuk apa ya, manfaatnya untuk siswa juga agar pembelajaran itu lebih menyenangkan tadi, apalagi menghambang ya, artinya membimbing. Setiap anak sudah punya bakat potensi, tinggal kita mengasah menebalkan anak tersebut agar mencapai kebahagiaan yang hakiki. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mensukseskan acara ini dan tetap berlanjut. Jangan sampai ini pertama dan terakhir, tapi ada episode atau edisi-edisi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Eko resen kenapa itu? Monggo Pak Eko. Lewat chat saja Pak Eko, nanti saya bacakan pertanyaan Anda atau keluh kesah Anda. Monggo Pak Eko. Besok mau ikut donor. Kalau bisa laptop saya difasilitasi mikrofon. Dari tadi saya ingin bertanya. Kan? Aduh, ini Pak Eko ini. Aduh, Pak Eko ini. Pripun Pak? Pak Nanang itu udah nutup. Bu Anis pan takut. Enggak. Udah malam. Bu ya, ini sudah lebih 3 menit jam 9-nya. Gizane kabur.
Wijanya ketiduran. Jadi Bu lagi persiapan untuk pelatihan besok kayaknya. Oh, Langsung aja Kemudian peluti. nutup nih, boleh saya nutup gantian. Ih, tolong saya peluti yang itu tadi buka. Tadi udah buka, tutup. Iya. saya lagi dari tadi ngomong terus yang lain. Bu Aja Dewi tuh. Enggak, jangan. Bu Ikma, ayo ditutup, udah malam, kasihan. Ayo Bu Ik, mutu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah tadi penjelasan yang begitu luas, panjang kali lebar dan jelas, keterangan dari narasumber kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat pendidikan di SMP Negeri 1 Ketanggungan, berimbas baik kepada anak-anak supaya pembelajaran kita mencapai tujuan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada semuanya. Selamat malam, selamat bermimpi indah. Sampai jumpa kembali di SMP Negeri 1 Ketanggungan dengan sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan murid-murid kita yang kita cintai semuanya. Saya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada sesi foto bersama Pak Lutfi. Maaf saya terpental. Maaf saya terpental. Iza tutup Za. Belum. Oke. Belum ditutup ya? Saya terpental tadi, mohon maaf. Belum ya, belum. Oke. Baiklah, terima kasih. Ternyata sudah giliran saya untuk menutup diskusi pada malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber atas semua insight-nya sehingga diskusinya sangat menarik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di malam hari ini, yang biasanya sudah pukul malam, sudah bisa beristirahat. Alhamdulillah sampai dengan jam segini saya belum mandi. Ya Allah. Gendeng sih Pak. Dan ya baru pulang Bu, langsung memenuhi panggilan. Sebelum saya tutup pada diskusi malam hari ini di webinar kali ini, mudah-mudahan nanti ada webinar kembali di kompel kita SMP Negeri 1 Ketanggungan. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas kehadirannya. Harapannya kita dapat memanfaatkan platform oleh Pak Nanang. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.